Saudara-saudara yang saya cintai, saya SBY yang pernah 10 tahun memimpin dan menjalankan pemerintahan di negeri ini meyakini coblos nomor 1. Hari ini umat Islam sedang mendapat tantangan. Kita terbanyak dan terbesar tapi tak pernah masuk dalam hitungan. Kaum santri hanya menjadi penonton dan berpangku tangan. Umat Islam tak pernah berada dalam kondisi terdepan jalan pemerintahan. Umat terbesar selalu dipecah belah untuk berbagai kepentingan, setelah itu ditinggalkan. Sampai kapan kondisi ini akan bertahan? Kita tidak mau berada dalam kondisi menyedihkan. Hanya nomor 1 yang bisa melakukan perubahan. Kali ini umat Islam tak boleh salah memilih presiden, karena kebijakan ke depan adalah kebijakan keberpihakan. Dan itu hanya ada pada diri Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan. Konsengon pidato. Ya Tuhan, berilah kesempatan aku supaya bisa ngasih makan anak-anak di seluruh negeri. Kalau cuma ngasih makan, Pak, kita sebagai orang tua mah kita bela-belain buat anak kita makan. Yang jadi masalah kasih lapangan pekerja, kan saya udah bilang kasih lapangan pekerjaan bapak-bapaknya biar pada kerja. Gimana sih? Nah, kalau anaknya doang yang makan bapaknya kagak, bagaimana Pak? Lagian apa kita tega, anak kita disuruh ngantri, desek-desekan cuman buat makan siang doang di sekolahan. Nah, kagak, dia berangkat sekolah kita kasih duit buat jajan. Kalau janji jangan yang begitu-begitu banget apa Pak? Kemudian kabar untuk diberitakan juga sesuai dengan hasil ijtima ulama, maka tanggal 2 Desember 2012 kita akan mengadakan istighosah atau munajat kubro yang melibatkan ulama, umat, dan rakyat Indonesia. Mohon doanya mudah-mudahan 212 dengan munajat kubronya mendapat keberkahan untuk Indonesia, untuk negeri yang kita cintai ini. Gini kok mau urusin Indonesia, urusin Jawa Tengah nih, Jalan Raya Purwodadi Blora, kali gawe. Gak ada aktivitas, Jalan Raya Purwodadi Blora, kali gawe, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, mangkrak. Gini kok mau urusin Indonesia, urusin Jawa Tengah nih, Jalan Raya Purwodadi Blora, kali gawe. Gak ada aktivitas, Jalan Raya Purwodadi Blora, kali gawe, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, mangkrak. Sementara itu, pasca penangkapan Jan Pitmoso CS, beredar di media sosial dokumen fakta integritas PJ Bupati Sorong yang berisi pernyataan siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal 60% plus 1 untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong. Udah buru-buru Mbak ya? Tersangka KPK nih Bro, udah monitor atau gimana sih Bro? Menanggapinya itu? Enggak, itu kan bukan masalah hukum ya. Biarkan aja. Memenangkan Ganjar tanggapan gimana? Belum tahu saya, malah nggak tahu itu. Kalau nggak benar ya itu bagian tidak netral yang ditertibkan. Tapi artinya Mas Ganjar PDIP tidak melakukan cara-cara seperti itu begitu ya? Enggak lah, manalah kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anies dan Gus Muhaimin. Salah satu karya monumental
terkait dengan politik Islam itu ditulis oleh Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sultaniyah. Beliau menyebut al-imamah maudu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatiddin wa siyasatid dunya. Politik atau kepemimpinan adalah sesuatu yang diadakan untuk meneruskan misi kenabian. Dan misi kenabian itu yang pertama khirasatuddin, yang kedua siyasatud dunya. Saya ikuti apa yang disampaikan tadi dan saya baca, saya lihat di YouTube dan di beberapa pemberitaan. Dari visi dan misi Mas Anies dan Gus Muhaimin ini ya, belum tersebutkan khirasatuddinnya yang dipaparkan semuanya dalam konteks siyasatud dunianya. Ketika ini terjadi, maknanya ada sesuatu yang sangat urgen yang diabaikan. Mohon maaf. Ya. Karena itu saya ajak semuanya, ya, termasuk Mas Anies dan Gus Muhaimin, untuk menirukan yang saya ucapkan bersama-sama kita semua. Indonesia beragama, berkeadilan, cerdas, sejahtera untuk semua. Silakan ditanggapi. Monggo silakan. Langsung aja. Ini sekedar informasi untuk Mas Anies dan Gus Muhaimin. Acara ini disiarkan langsung oleh televisi Muhammadiyah. Jadi yang mengikuti acara ini tidak hanya yang hadir di auditorium, tapi juga pemirsa televisi Muhammadiyah dan juga berbagai media nasional yang juga merilai acara ini, sehingga ini live streaming di banyak media, sehingga audiennya sekali lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti lewat televisi Muhammadiyah dan media yang lainnya. Karena itu monggo silahkan dari Pak Saad tadi ditanggapi, Caimin atau Mas Anies, monggo. Yang jelas orasinya beliau seperti intinya saya mengusulkan perubahan visi dengan menambahkan beragama, lalu ada cerdas tadi itu. Makasih. Berdiri nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pak Kiai Saad dan seluruh panelis yang saya muliakan, tentu dari seluruh visi dan misi yang kami susun, pijakan utamanya adalah khirasuddin, menjaga agama, dimulai dari maqasidus syariah, yaitu tujuan melaksanakan dan mewujudkan terlaksananya ajaran-ajaran agama. Misalnya prinsip pokok misalnya hifdzuddin, menjaga agama dan keyakinan, seperti halnya begitu kita istiqomah dan konsisten melaksanakan Pancasila dan seluruh konstitusi, terutama Undang-Undang Dasar 1945 yang berporos pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka otomatis dengan sendirinya pemerintah yang konsisten melaksanakan konstitusi dan fondasi negara adalah pemerintah yang memberikan keleluasaan sekaligus ruang seluas-luasnya bagi agama untuk tumbuh dan berkembang dan mengekspresikan keagamaannya dengan sangat terbuka dan bebas. Hifdzuddin termasuk di dalamnya adalah menjaga keyakinan, keimanan
yang negara juga harus ikut memeliharanya dengan amat sangat sungguh-sungguh. Apalagi negeri ini dibangun, dikuatkan dan dibesarkan hingga bertahan hari ini karena agama. Tanpa agama maka negeri ini tidak akan bisa sekuat hari ini. Terutama umat Islam dengan jumlah pemeluk terbesar dan terkuat di seluruh dunia ini adalah pengokoh dan fondasi dari persatuan sekaligus penentu kemajuan bangsa Indonesia. Kalau umat Islam maju, maka bangsa Indonesia pasti maju. Yang kedua, hifdzul mal, hifdzul nafas, hifdzul nasl adalah bagaimana kita menjaga seluruh sumber daya alam, kekayaan kita semua. Itu juga perintah agama. Hifdzul akal, lembaga pendidikan, seluruh aturan dan seluruh kebijakan negara yang menjaga kualitas manusia dan kemanusiaan kita. Apalagi dari seluruh kewajiban negara yang paling pokok adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari situlah termasuk perintah agama yang pokok. Dengan spirit keagamaan seluruh maqasidus syariah itu, otomatis kami berdua di dalam visi dan misi, terutama secara eksplisit maupun implisit, semuanya kita niatkan dalam konteks ibadah untuk mengembangkan warisan agama Islam yang kuat dan kokoh di bumi Nusantara kita tercinta. Yang kedua, bahwa sebenarnya pemerintah atau negara ini tidak akan mampu menjaga dan mengatasi persoalan yang dihadapi bangsanya. Apalagi hari ini, waktu tinggal 3 menit. Hari ini masalah pokoknya sangat nyata di depan mata kita. Problem baru muncul di tengah masyarakat. Hari ini selain penyakit mah, flu, sakit kepala, ada yang namanya gangguan mental merata di seluruh bangsa kita. Ini akibat tekanan ekonomi, suasana sosial, budaya yang terus mengalami perubahan cepat tanpa diantisipasi dengan baik. Maka satu-satunya yang bisa mengatasi selain kemampuan negara untuk menjaga agar warganya betul-betul terhindar dari seluruh masalah-masalah gangguan mental, apa yang disampaikan oleh Mas Anies tadi adalah semua upaya negara di dalam mengatasi tidak munculnya gangguan mental kepada masyarakat. Nah, agama harus ditumbuh kembangkan agar seluruh problem gangguan mental yang menjadi penyakit baru bangsa ini bisa diatasi dengan secepat-cepatnya oleh tokoh-tokoh agama, pimpinan agama, ulama, kiai, dan seluruh gerakan agama di tanah air kita. Dengan visi itu saya yakin dan optimis, insya Allah apa yang disebut Izzul Islam wal Muslimin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bukan sekedar slogan, tetapi betul-betul agama menjadi berperan secara langsung, secara transformatif maupun pembentukan mental dan karakter bangsa. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Caimin. Mas Anies mau menambahkan? Cukup? Baik, jadi dari tanggapan Caimin menunjukkan bahwa Caimin ini memang betul-betul santri. Kesantriannya tidak diragukan, insya Allah. Terima kasih.